Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Sidam. Umat sedharma, sahabat pelita dharma, dimanapun Anda berada yang kami muliakan, pada kesempatan ini berjumpa dengan saya Putu Gede Suaryanata dalam program Pelita Dharma yang dipersembahkan oleh Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Senang sekali rasanya pada kesempatan ini kita dapat berjumpa lagi pada program Pelita Dharma yang mana program ini sangatlah berguna untuk kita semua yang dapat memudahkan kita untuk mengakses segala informasi mengenai ajaran agama Hindu. Sahabat Pelita Dharma, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk kembali merenung dan memahami kembali mengenai keadaan yang melanda kita semua dewasa ini. Umat sedharma, seperti yang telah kita ketahui, mungkin dapat dikatakan bahwa seluruh bangsa Indonesia dan bahkan dunia pada saat ini sudah hampir 2 tahun lamanya terbelenggu oleh apa yang kita sebut coronavirus disease 19. Dan oleh sebab itu berbagai daya upaya telah kita usahakan. Oleh karena itu kita mau tidak mau harus mulai membiasakan diri terhadap sesuatu perubahan baru dalam hidup kita yang kita sebut dengan new normal. New normal ini memaksa kita untuk mengubah pola hidup kita, untuk membiasakan diri menerapkan protokol kesehatan di segala aktivitas kita. Dan jika kita lihat dalam perspektif agama Hindu, perubahan apapun itu memang akan selalu terjadi dalam hidup. Salah satu contoh perubahan dalam agama Hindu adalah catur asrama. Catur asrama ini membicarakan 4 fase hidup, yang mana yang pertama Brahmacari, yang kedua Grahasta, yang ketiga Wanaprastha, dan keempat Sannyasin. Keempat fase ini mungkin akan kita lalui bersama dan tentu memiliki peranan yang berbeda. Itu baru satu contoh perubahan dalam perspektif agama Hindu. Menyikapi perubahan-perubahan tersebut, tentu saja kita harus bisa fleksibel dan juga harus bisa menerima dengan lapang dada demi kebaikan kita bersama. Dan perubahan itu seperti yang saya katakan tadi kita sebut dengan istilah new normal. New normal yang dimaksudkan seperti yang sudah mungkin Bapak Ibu semua saksikan di mana-mana, kita diharapkan untuk dapat menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilisasi, tidak kemana-mana jika tidak penting, dan menghindari kerumunan. Bapak Ibu, para pemirsa, sahabat Pelita Dharma yang kami muliakan, esensi dari prokes yang kita laksanakan dalam new normal ini antara lain kewaspadaan, kebersihan, dan juga kehati-hatian. Esensi itu bisa kita lihat sebagai salah satu bentuk upaya kita dalam memanfaatkan karunia ide Sang Hyang Widiwasa, yakni Tripramana itu. Manusia dikatakan sebagai makhluk yang paling utama karena manusia memiliki bayu, sabda, dan juga idep. Khususnya pada hal idep. Idep itu yang membantu kita, yang membuat kita, memungkinkan kita untuk dapat berpikir lebih bijak, berpikir kritis, agar kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Sebagaimana yang dikatakan dalam Sarasa Muscaya Sloka 4. Apan iking dadiwang, utama juga ya, nimitaning mangkana, wenang ya tumulong awaknya, saking sangsara. Yang artinya, kelahiran sebagai manusia adalah sesuatu yang sangat utama. Sebab manusia dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengutamakan perbuatan yang baik. Jadi,
seperti yang saya katakan tadi, prokes ini merupakan salah satu upaya kita dan implementasi kita terhadap apa yang telah dianugerahkan oleh ide Sang Yang Widiwasa. Dan berbagai lapisan masyarakat termasuk pemerintah dan juga peneliti telah mengusahakan berbagai upaya yang dilakukan untuk terus mengetahui bagaimana karakteristik dan detail informasi dari coronavirus ini yang terus bermutasi. Inilah yang menjadi tantangan tersendiri untuk kita semua. Yang mana tantangan kita ini untuk selalu bisa berubah dan berupaya dengan tekun sebagaimana yang dikatakan dalam Kekawin Ramayana, utsaha telarapana. Itulah mengapa setiap kita melakukan suatu kegiatan, kita wajib mengutamakan usaha yang gigih. Dengan demikian, astungkara, kita akan memperoleh apa yang menjadi solusi terbaik atas segala persoalan ini. Umat sedharma yang kami muliakan dimanapun Anda berada, jika kita lihat esensi dari penerapan protokol kesehatan dalam new normal ini, ternyata sangat banyak kaitannya dengan pengendalian diri dan juga penyucian dalam agama Hindu. Seperti yang pertama, jika kita katakan penggunaan masker ini sangat berguna untuk melindungi diri kita dan juga orang lain dari penularan virus, khususnya COVID-19 ini. Penggunaan masker itu juga berarti memfilter apapun yang keluar dan juga yang masuk melalui bibir kita dan juga hidung kita. Selain melindungi diri sendiri dan orang lain, pada Sloka Sarasamuscaya juga dikatakan bahwa bagi siapapun yang menyayangi dirinya, wajib juga melindungi orang lain. Hal itu hendaknya juga kita pikirkan, bahwa filter itu tidak hanya dalam hal droplets penularan penyakit saja, tetapi marilah kita coba introspeksi diri bersama-sama untuk memfilter apa yang kita ucapkan dan juga apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, agar tidak sampai menyakiti perasaan orang lain dan juga tetap menjaga kesehatan kita. Selain menggunakan masker, kita juga dihimbau untuk tidak kemana-mana jika tidak penting. Seringkali dalam hal ini pengendalian diri kita sangat diuji, antara kita memikirkan yang mana yang memang perlu untuk kita lakukan dan yang mana yang perlu untuk kita tahan sementara. Jika memang mengharuskan kita untuk pergi keluar rumah, diingat selain penggunaan masker untuk tetap menjaga jarak dan juga tidak berkerumun. Dalam Sloka Sarasamuscaya 300 juga dikatakan bahwa pergaulan itu juga sangat berpengaruh dalam hidup kita. Kita bisa saja tertular pengaruh negatif, bisa juga terdapat pengaruh positif untuk kita. Begitu juga dalam penularan penyakit ini. Lebih baik di rumah aja kalau tidak penting-penting banget. Selain itu, konsep mencuci tangan ini dan membersihkan diri juga merupakan satu esensi untuk pembersihan buana alit. Ya, dalam agama Hindu juga sangat sering disebutkan tentang pembersihan ini. Sebelum kita melakukan puja trisandya, kita juga melakukan tahapan karasodana, yang mana tujuannya menyucikan tangan kita dan juga seluruh tubuh kita secara niskala. Itu tentu saja tidak cukup kalau kita hanya mengandalkan niskala saja. Kita juga perlu mengimplementasikan itu secara skala dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Nah, pemirsa, selain itu jika kita berbicara konsep pembersihan dalam ajaran agama Hindu, Lontar Sundarigama banyak sekali membicarakan mengenai upacara-upacara keagamaan yang tujuannya adalah untuk menyucikan dan membersihkan baik buana alit maupun buana agung. Upacara pembersihan itu wajib dilakukan, jika tidak, wabah penyakit akan menyerang kita. Tentu pemahaman tentang teks tersebut wajib kita pahami secara kontekstual, yang mana maksudnya kita akan dapat mengimplementasikan ajaran tersebut secara nyata. Pembersihan, selain kita lakukan melalui upacara-upacara tersebut, juga wajib kita lakukan mulai dari hal-hal kecil seperti mencuci tangan. Itu juga merupakan salah satu implementasi dari penyucian buana alit atau diri kita sendiri. Selain itu,
Membersihkan alam lingkungan, menjaga kebersihan seperti tidak membuang sampah sembarangan, nyapu, ngepel sehari-hari di rumah juga merupakan salah satu hal yang merupakan bagian dari implementasi penyucian Buana Agung. Maka dari itu dengan melaksanakan upaya baik skala maupun niskala ini secara seimbang, niscaya keberhasilan mengenai penanganan pandemi ini akan berhasil kita lakukan. Umat sedharma dimanapun Anda berada, dapat kita simpulkan bahwa penanganan pandemi ini melalui prokes yang kita terapkan dalam new normal merupakan sebuah hal yang sangat esensial dan juga sangat nyambung dengan ajaran agama Hindu. Terlebih dalam hal pengendalian diri dan juga penyucian Buana Agung maupun Buana Alit. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk menerapkan protokol kesehatan dan juga tetap diiringi dengan berdoa. Baiklah umat sedharma dimanapun Anda berada, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan barusan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menambah keyakinan kita serta mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa. Kita tidak lupa juga, saya mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan di hati pemirsa sekalian. Akhir kata, sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.